Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Umatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kembali kita ingin menjawab pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pertanyaannya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau pakai sampo yang bisa menghitamkan rambut boleh atau tidak? Taib, barakallahu fi kepada penanya. Dan mudah-mudahan pertanyaan ini juga bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian tentang masalah semir atau tentang masalah sampo atau mungkin zat-zat yang lainnya yang pada zaman ini banyak tersebar dan kadang-kadang juga bisa menghitamkan rambut. Barakallahu fiik. Jawabannya adalah bahwasanya yang pertama sesuai dengan kaidah yang berbunyi bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu di atas muka bumi ini selain berkaitan dengan agama, hukum asal semua yang ada di dunia ini maka al-ibahah atau al-hillu, yaitu halal dan diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka hukum asal umpamanya menyemir rambut atau memakai sampo atau hal-hal yang lainnya, maka hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian berkaitan dengan memakai sampo pada zaman sekarang ini sudah mulai banyak beredar bahwasanya sampo yang kalau dipakai kadang-kadang bisa menghitamkan rambut atau uban yang putih kadang bisa berubah menjadi hitam. Maka perlu kita perinci jamaah sekalian bahwasanya ketika seseorang menggunakan sampo tersebut, apakah rambutnya sedang beruban atau tidak? Ini yang harus diperinci terlebih dahulu. Kalau ada seseorang yang masih muda, yang rambutnya belum putih, kemudian ia menggunakan sampo tersebut, maka tidak masalah. Karena tujuannya dia memakai sampo berarti bukan menghitamkan ubannya, melainkan hanya untuk biar rambutnya lembut atau biar rambutnya lebih indah, rapi dan seterusnya, maka tentu ini tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah apabila sampo tersebut digunakan oleh wanita atau laki-laki yang sudah beruban dan niatnya untuk menggunakan sampo tersebut agar merubah uban tersebut kembali menjadi hitam, maka tentu ini tidak boleh. Tentu ini tidak boleh apapun namanya, baik itu semir, baik itu sampo atau campuran-campuran dari bahan-bahan daun ini, daun itu dan seterusnya, meskipun bahan-bahan yang alami, tetapi kalau tujuannya menggunakan itu adalah untuk merubah ubannya yang putih menjadi hitam, maka tentu ini haram. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Karena hadisnya sangat jelas bagaimana dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dahulu Abu Quhafah, yaitu ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah ketika masuk Islam pada Fathu Makkah, beliau dihadirkan. Setelah datang di hadapan Nabi, kemudian Abu Quhafah ini ternyata rambutnya, jenggotnya semuanya putih. Rambut dan jenggotnya putih. Maka apa kata Nabi kepada Abu Quhafah? Maka Nabi bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai' wa jannibu as-sawada." Rubahlah semua ini dengan sesuatu dan hindarilah yaitu warna hitam. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi mengatakan, "Ghayyiru hadza syaiba wajannibuhu as-sawada." Hindarilah atau rubahlah uban ini dan hindarilah daripada warna hitam. Maka dari hadis tersebut jelaslah terang benderanglah bagi kita bahwasanya Nabi melarang untuk merubah uban yang putih dengan warna hitam. Adapun warna yang lain silahkan diperbolehkan, tapi hindari satu warna ini, yaitu warna hitam berdasarkan hadis Nabi yang tadi, ghayyiru hadza bi syai' wajtanibus sawada. Rubahlah ini dengan sesuatu dan jauhi atau hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim, atau dalam riwayat yang lain tadi
tadi bahwasanya ghairu hadza syaiba wajannibuhu as-sawada. Rubahlah uban ini ya dan hindarilah warna hitam. Umat al-Islam, maka ini jawaban yang pertama bahwasanya ya ketika seseorang ingin mewarnai rambutnya, menyemir rambutnya atau menggunakan sampo sekalipun, tapi kalau rambutnya sudah beruban, tujuannya untuk menghitamkan kembali, maka ini haram. Ini tidak boleh. Namun kalau menggunakan warna yang lain maka tentu boleh, ya seperti mungkin warna merah ya atau warna yang lainnya, ya warna kuning, maka ini masih diperbolehkan. Dan yang dilarang oleh Nabi yaitu hanya warna hitam, ya. Dan Nabi di situ tidak menyebutkan apakah sampo, apakah semir. Nabi hanya mengatakan ghayru hadza bi syai'in. Rubahlah semua ini dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu, imma itu sampo, imma itu semir, ya, dan seterusnya, ya. Tetapi hindari warna hitam. Umat al-Islam, kemudian yang kedua, ya, bahwasanya berarti jika demikian, ya, apakah boleh secara mutlak menggunakan warna-warna yang lain seperti kuning umpamanya, hijau, biru, ya, atau merah dan seterusnya? Bolehkah seorang wanita atau seorang laki-laki umpamanya ketika sudah beruban dia menggunakan warna, ya, hijau, kuning dan seterusnya? Maka tentu berdasarkan hadis Nabi tersebut, hukum asalnya sebenarnya boleh. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi yang tadi, berarti warna-warna yang lain otomatis diperbolehkan. Akan tetapi perlu dilihat lagi dari sisi yang lain. Apa itu? Apakah warna tersebut, ya, ketika menyemir rambutnya umpamanya dengan warna pirang atau warna merah atau kuning, apakah itu tasyabbuh bil kuffar atau tidak? Apakah menyerupai budaya, ya, agama, kebiasaan orang-orang Nasrani dan Yahudi, orang kafir atau tidak? Karena kita lihat banyak orang-orang kufar kadang rambutnya pangki, kemudian warna merah, kemudian warna ada yang hijau, ada yang biru, ada yang ungu dan seterusnya. Ya, maka seorang muslim apakah mau seperti itu meniru-niru gaya mereka? Jadi jangan sampai beralasan dengan hadis Nabi tadi berarti warna yang lain secara otomatis, secara mutlak boleh. Jadi kita katakan secara aslinya sebenarnya boleh, akan tetapi dilihat dulu, ya, sebelum menyemir rambut atau sebelum mewarnai rambut, dilihat dulu apakah warna yang digunakan ini akan menjurus kepada tasyabbuh atau tidak. Kalau ternyata umpamanya dia ingin mewarnai rambutnya dengan warna merah umpamanya, sedangkan itu adalah rentan tasyabbuh bil kufar, menyerupai gaya-gaya orang-orang, ya, kafir, maka tentu hukumnya haram. Itu juga tidak boleh, karena jelas bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, menyerupai suatu kaum, maka ia berarti termasuk dari kaum tersebut, termasuk dari golongan kaum tersebut. Berarti apabila ia meniru-niru gaya rambut atau gaya warna orang kufar, ya, rambut orang kufar, berarti ia termasuk daripada mereka, wal iyadu billah. Jadi oleh karena itu, sebelum, ya, kita mewarnai, ya, menyemir rambut, ya, dengan warna-warna selain warna hitam, tentu diperhatikan juga masalah, ya, tasyabbuh tersebut. Apabila umpamanya dia ingin mewarnai jenggotnya yang putih atau warna ubannya yang putih, dia ingin warnai dengan warna yang tentu tidak terlalu mencolok, kemudian tidak ada tasyabbuh juga bil kufar, maka tentu ini tidak mengapa. Ya, orang yang umurnya sudah 70 tahun umpamanya, ya, 80 tahun jenggotnya memutih, ya, atau umpamanya rambutnya juga banyak ubannya, untuk membahagiakan istrinya dan seterusnya, maka dia boleh, tidak masalah mengubahnya, ya, menyemirnya atau mewarnai jenggotnya atau rambutnya dengan warna selain warna hitam dan warna yang tidak tasyabbuh bil kufar. Kemudian yang terakhir, ya, apabila muncul lagi pertanyaan, berarti
zat-zat yang ada di zaman sekarang ini apakah otomatis boleh? Umpamanya sampo, umpamanya ini dicampur dengan ini, bahan ini campur dengan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tentu berbicara tentang bahan itu berbahaya atau tidak, tentu kita tanyakan kepada dokter, ya, bukan kepada ustaz, tetapi harus kepada dokter. Apakah campuran bahan ini ketika ia pakai untuk menyuai rambutnya dapat menjadikan rambutnya rusak atau kulit, ya, kepalanya atau kulit, ya, tubuhnya menjadi rusak? Apabila mudarat, mafsadah, maka tentu tidak diperbolehkan, karena kaidahnya mengatakan ad-dararu yuzal, segala sesuatu yang membahayakan, yang berbahaya, mafsadah, maka harus dihindari, harus dihilangkan. Ini yang bisa Ana jawab pada kesempatan ini, pertanyaan dari jamaah kita mengenai tentang hukum menggunakan atau mewarnai rambut, tetapi bukan pakai semir tapi pakai sampo. Ya, jadi seolah-olah apa? Ini alami gitu. Ketika ia pakai sampo, kemudian rambutnya menjadi hitam. Ya, jadi perlu diperincikan sekali lagi bahwasanya sampo ini, ya, apakah hanya melembutkan rambut atau juga merubah, ya, warna rambut yang putih menjadi hitam. Kalau sampo ini hanya melembutkan saja, ya, hanya membuat rambut halus, lembut, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau ada sampo yang ternyata mampu merubah, ya, yang warna putih berubah menjadi warna hitam, maka tentu tetap tidak boleh, apapun namanya, mau semir ke, ya, mau henna ke, atau mau sampo atau bahan apa saja. Jadi selama mampu merubah yang putih menjadi yang hitam, maka tetap tidak diperbolehkan. Berbeda pasalnya ketika yang menggunakan sampo tersebut anak kecil umpamanya, ya, atau orang yang masih muda yang sebenar-benar tidak ada ubannya di rambutnya, dia menggunakan sampo tersebut, rambutnya menjadi, ya, bagus, menjadi lembut, menjadi hitam, maka ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah apabila yang menggunakan sampo ini adalah orang yang beruban, orang yang ada ubannya dengan niat untuk merubah ubannya menjadi hitam, maka ini tidak diperbolehkan, ya, agar tidak ada khida', tidak ada kedustaan, ya, dan dalam hal tersebut. Maka tentu banyak sekali hikmah-hikmah di dalam agama Islam, kenapa ini dilarang, kenapa ini boleh, dan kenapa ini, semua ada hikmah. Tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi yang mulia SAW, yaitu sami'na wa ata'na, at-ta'abbudi, bagaimana kita terus taat kepada Allah dan Rasulnya, beribadah, ya, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga jawaban kami ini bermanfaat, dan mudah-mudahan, ya, penanya juga bisa memahaminya dan juga bisa mewakili pertanyaan dari jamaah kita yang lain. Dan bagi saudaraku, saudariku yang ingin bertanya seputar syariat agama Islam, maka boleh melayangkan pertanyaan di nomor WhatsApp di 081997723636. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.